Nah, dalam standar penilaian, Ibu Bapak, ini pun konsisten dengan kebijakan Kementerian sejak awal. Episode yang pertama penghapusan ujian nasional. Ujian nasional waktu itu, episode yang pertama kan belum kuat dasar hukumnya. Karena apa? PP-nya masih ada. Ujian itu, penilaian itu ada 3 bentuk. Penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian oleh pemerintah. Nah, penilaian oleh pemerintah itulah yang dalam bentuk ujian nasional. Yang tanda kutip sebenarnya kurang percaya ke sekolah, gitu. Makanya perlu dinilai oleh pemerintah. Nah, sekarang kami tunjukkan makin percaya ke satuan pendidikan, maka kita tidak lagi melakukan penilaian oleh pemerintah terhadap peserta didik. Kita cabut penilaian oleh pemerintahnya. Sehingga penilaian itu sekarang dilakukannya oleh pendidik. Nah, makanya tidak diklasifikasi lagi penilaian pemerintah, satuan pendidikan dan pendidikan. Karena ini di sekolah pun yang melakukan penilaian itu adalah pendidik. Yang diatur apa? Yang dipertegas di sana bahwa bentuknya penilaian itu ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Nah, formatif dan sumatif itulah yang Bapak mohon dicermati pengertiannya, tujuannya. Formatif tujuannya untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, untuk mengetahui kemampuan belajar siswa. Itu bagian dari formatif. Sehingga asesmen awal pembelajaran itu merupakan apa ya? Bagian dari asesmen formatif, karena mengetahui kemampuan awal siswa, mengidentifikasi kemampuan belajar siswa. Ulangan harian itu merupakan apa? Ulangan harian bisa jadi kalau tujuannya hanya untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana sudah bisa paham atau tidak, bisa jadi sebagai formatif. Lalu ada juga asesmen sumatif. Sumatif itu untuk mengukur kemampuan, sehingga ulangan harian tugas bisa jadi berfungsi sebagai sumatif. Karena tujuannya memang mau mengukur kemampuan anak. Jadi ulangan harian tugas jangan langsung ini format sumatif, lihat tujuannya. Kalau tujuannya memang diniatkan untuk mengukur mengetahui sejauh mana anak sudah paham untuk memperbaiki proses belajar, yaitu bagian dari formatif. Makanya di pasal selanjutnya di bagian syarat penilaian disebutkan yang diolah jadi nilai itu adalah sumatif, karena memang niatkan untuk mengukur. Nah, sumatif inilah yang jangan didefinisikan sumatif itu ulangan di akhir semester. Karena sumatif itu kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, bisa jadi setelah satu tujuan belajar, setelah satu pertemuan diukur, bisa jadi. Mengukurnya bisa jadi dengan tugas, bisa jadi dengan tes tulis, bisa jadi dengan portofolio, bisa jadi dengan bentuk-bentuk lainnya, ya. Jadi pastikan Ibu Bapak asesmennya berfungsi untuk memperbaiki proses belajar atau memang lagi mengukur anak kan. Makanya gitu ya, kenapa dalam sumatif gitu ya. Nah, yang tanda kutip agak miskonsepsi, banyak yang menerjemahkan sumatif itu ulangan di akhir semester, sehingga dengan kalimat bahwa yang diolah jadi rapat semester harian itu yang nggak usah dipakai, keseharian yang dipakai, itu yang perlu diluruskan. Karena harian, tugas, itu portofolio, ya kalau memang tujuannya dilakukan untuk mengukur, ya itu bagian dari sumatifnya, ya. Makanya tidak, waktu kami merumuskan terkait dengan yang dipertimbangkan untuk laporan hasil belajar sumatif, karena kami melihat dari definisi sumatifnya sendiri untuk mengukur yang waktunya bukan hanya di akhir semester, tapi bisa jadi di harian-harian, bisa bentuknya dalam tugas, bisa portofolio atau bentuk-bentuk lainnya, itu ya. Nah, itu yang mungkin nanti titik diluruskan terkait formatif sumatif, supaya tidak sumatif di akhir, formatif itu harian-harian itu formatif, enggak. Karena harian bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif, tugas bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif, portofolio bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Itu ya yang nanti tolong diluruskan juga dengan dituangkannya apa itu formatif, lalu apa itu sumatif di dalam standar penilaian, dan kita detailkan di dalam panduan penjelasan asesmen. Lalu Ibu Bapak, di dalam standar penilaian, nah ini mungkin kami ini titipkan juga ya,
informasi ini. Di dalam standar penilaian di sana disebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut diatur melalui panduan yang ditetapkan oleh kepala unit yang menangani kurikulum. Dalam hal ini kepala unit yang menangani kurikulum itu adalah saat ini di Beskap. Maka untuk kurikulum Merdeka tidak ada masalah karena sudah kita terbitkan pada saat kurikulum Merdeka ini launching. Ada panduan pembelajaran asesmen. Karena ini delegasi dengan ini ya terbitnya, dicabutnya standar yang lama. Nah sekarang yang mungkin menjadi perdebatan adalah untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah ini yang perlu kami ini ya, kami tegaskan. Kami dengan terbitnya surat, dengan keluarnya Permendikbud terkait dengan standar penilaian yang mencabut beberapa permen terkait ujian sekolah, permen terkait dengan penilaian, dan permen standar yang lama dicabut, diganti yang baru, dan lebih lanjut mendelegasikan disusunnya panduan pembelajaran dan asesmen. Maka kami tahun lalu sudah menerbitkan panduan pembelajaran dan asesmen untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah sekarang setelah terbit ini bagaimana statusnya? Nah Bapak, dengan terbitnya panduan ini muncul perdebatan waktu itu ya, dan menanyakan bagaimana pemberlakuannya. Maka untuk memastikan bagaimana pemberlakuan terkait panduan yang terbaru, karena tiba-tiba di tengah jalan, kita sudah menerbitkan surat edaran untuk memperkuat terbitnya panduan ini. Di mana dalam surat edaran yang terbaru disebutkan bahwa penerapan panduan terbaru sesuai dengan standar terbaru, penerapannya dilakukan secara bertahap dan diberikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Jadi dengan kata lain, kalau sekolahnya merasa saya masih inginnya merujuk ke panduan yang lama, panduan yang lama itu kan berarti mengacu ke standar yang lama, saat ini masih diperkenankan, ya. Jadi sifatnya belum wajib langsung merujuk ke panduan terbaru. Itu ya kan pemberlakuan wajib 2024. Ini sama dengan ini ya, ilustrasinya sama. Waktu kita terbitkan kurikulum 13, cabut kurikulum 2006, pemberlakuannya itu kan tidak otomatis di tahun dicabut langsung semua harus beralih ke 13 kan? Dilakukannya kan bertahap. Harusnya ya. Prinsip yang sama terkait dengan penilaian ini itu dilakukan. Jadi kalau sekolahnya belum siap sesuai standar yang terbaru, karena sesuai standar terbaru itu penjelasan detailnya panduan terbaru ya. Kalau panduan yang lama berarti standar yang lama. Kalau memang sekolah masih ingin, yang masih K13 ini ya, kalau sekolah masih ingin menggunakan regulasi yang lama, itu masih diperkenankan merujuk ke panduan yang lama. Penilaiannya masih dipilah-pilah, ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, kan itu yang lama kan. Masih ada KKN kan yang lama. Kalau panduan yang baru kan nggak ada, standarnya pun nggak ada. Panduan yang lama itu artinya masih merujuk ke standar yang lama, karena panduan itu diterbitkan, rujukannya masih standar yang lama. Ya, jadi dengan terbitnya standar yang baru mencabut yang lama, penerapannya itu Bapak, penilaian itu kita tidak langsung 100% harus pakai yang baru ya. Penerapannya itu bertahap. Bertahapnya kapan? Oleh siapa? Oleh yang menentukannya, kita berikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Jadi itu yang mungkin kami titip ya. Jadi dengan terbitnya walaupun sudah dicabut yang lama, diterbitkan panduan yang baru,
pemberlakuannya itu belum 100% langsung diwajibkan pakai yang baru. Nah, dasarnya apa? Sudah kita terbitkan surat edaran KB SKAP-nya. Di mana ceknya bisa dibuka ya, website kurikulum.kemdikbud.go.id, itu sudah kita terbitkan surat edaran beserta panduannya. Itu yang ingin kami tegaskan terkait dengan penilaian, dengan terbitnya penilaian yang terbaru. Sehingga sekarang bagaimana terkait pelaksanaan di satuan pendidikan yang kemarin banyak muncul terkait dengan ujian sekolah. Sejak awal kan kita memang terkait dengan penilaian, kalau PP terbaru memang kan pelaksanaannya itu kan yang ada silahkan penilaian kriteria kenaikan kelas dan kelulusan diserahkan ke satuan pendidikan. Sehingga kalau merasa sekolah ingin melakukan ujian sekolah, ya silahkan di level satuan pendidikan sebagai bagian dari kriteria kenaikan kelasnya memperhitungkan adanya ujian sekolah. Tapi kalau sekolah pun kan tidak merujuk kepada yang sudah ingin menggunakan seperti yang baru, tidak ada ujian sekolah, itu pun sudah dipersilahkan. Jadi terkait ujian sekolah ya, itu silahkan dikembalikan ke satuan pendidikan. Karena terkait pelaksanaan UTS, UAS, termasuk penggunaan panduan yang terbaru, keputusannya itu sekarang diserahkan ke satuan pendidikan. Rapornya nanti mau masih pakai 2 nilai atau 1 nilai pun, keputusannya itu ada sekarang di satuan pendidikan bagi yang masih menggunakan K13. Kalau yang menggunakan kurikulum Merdeka jelas ya pakai yang baru. Itu ya. Jadi pemberlakuan panduan terbaru itu mau pakai yang baru atau tidak, masih pakai yang lama. Karena kalau panduan yang lama tentu tidak merujuk ke standar 21 ya, sampai 21. Itu diserahkan ke satuan pendidikan. Itu yang ingin kami tegaskan ya dengan ini ya terkait dengan sekolah sekarang. Satuan pendidikan itu tidak diharuskan. Lalu ibu bapak ini sudah kita tata tempat standarnya ya, gitu kan? Dan delegasi itu sudah kita tuntaskan terkait dengan tunaikan karena dengan terbitnya empat standar ini ada tentang bahwa kami mendesak harus menerbitkan panduan dan sudah kita terbitkan panduan untuk K13 di mana panduan ini pemberlakuannya belum wajib langsung pakai 100%. Masih dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan satuan pendidikan. Sampai kapan? Sampai kita terbitkan nanti regulasi. Kalau ada nanti regulasi wajib semua yang baru ya mungkin di saat itulah akan dicabut dan penerapannya secara bertahap.